Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Coach Dani. Hari ini saya akan menceritakan bahwa luka inner child itu sangat berbahaya sekali buat kehidupan kita, teman-teman. Jangan skip video ini, simak sampai selesai karena akan ada pesan penting bagi kamu di sini. Jadi teman-teman, ada satu klien datang ke klinik kami. Klien itu pertama hanya mengeluhkan kalau dia mengalami ketakutan yang luar biasa karena dia baru saja mengalami traumatis di KDRT oleh pasangannya. Oke, setelah itu kita tanganilah dan kita kasih konseling, kita biarkan dia untuk mengekspresikan perasaannya, kita biarkan dia untuk bercerita panjang dan lebar sekali di klinik senyaman mungkin. Setelah itu apa teman-teman? Kita menemukan benang merahnya, yaitu di klinik itu, tapi kita belum bisa simpulkan dengan pasti. Namun setelah kita lakukan hipnoterapi, apa yang terjadi? Di sana dia melihat masa kecilnya. Padahal kita tidak ada intervensi ke sana, tapi dia langsung melihat masa kecilnya sangat menyedihkan sekali. Dia melihat dia sering diabaikan, dia melihat dia juga tidak pernah dianggap, dia juga melihat dan merasakan kalau masa kecilnya itu kurang sekali kasih sayang. Sehingga saya sebagai seorang profesional hipnoterapis akhirnya memberitahukan ke dia kalau apa yang dialaminya selama ini itu ada pengaruhnya dengan yang namanya luka inner child-nya. Kaitannya apa teman-teman? Ketika seseorang memiliki luka masa kecilnya, sering diabaikan, kurang perhatian, dan kurang kasih sayang, maka dia akan haus akan perhatian teman-teman. Dia akan haus sekali dengan kasih sayang. Dia butuh sekali divalidasi terhadap dua perasaan yang sangat kurang tadi. Itulah yang menjadi sumber luka emosinya terus menerus. Sehingga sedikit saja dia menerima kritik nih misalnya dari orang lain, dianggapnya tidak perhatian. Dia menerima masukan, dianggapnya orang kurang sayang dengan dia. Dia diarahkan, dianggapnya orang kurang sayang dengan dia. Dan efeknya ketika dia berkeluarga teman-teman, nggak akan pernah ada yang cocok dengan dia. Karena apa? Rasa kurang kasih sayangnya tersebut membuat pasangannya selalu harus menuruti, memberikan kasih sayang yang berlebih-lebihan ke dia agar dia puas, harus memberikan perhatian. Sementara yang kita tahu ya teman-teman, kalau orang menjalani hubungannya secara sehat itu harus memberikan perhatian satu sama lain, harus memberikan kasih sayang satu sama lain. Tapi ini tidak terjadi. Bisa disebut salah satunya tidak berfungsi. Nah inilah yang mengakibatkan akhirnya rumah tangganya selalu retak, dan dia menjadi orang yang haus akan perhatian, sehingga dia melakukan banyak hal yang tentunya bisa saja negatif, dan klien ini melakukan hal-hal yang negatif yang membuat dia mendapatkan perhatian, dan itu dianggap pikiran bawah sadarnya nyaman, dianggap pikiran bawah sadarnya dia mendapatkan perhatian, namun dia tidak menyadari hal tersebut. Dan orang-orang yang memiliki luka batin di masa kecil bisa saja menganggap itu bukan masalah. Namun setelah dilakukan sesi terapi, dilakukan konseling, dilakukan coaching di klinik, akhirnya dia menyadari, oh ternyata memang saya memiliki luka batin. Dan setelah dilakukan sesi hipnoterapi, beberapa sesi seperti itu, akhirnya ada muncul kesadaran demi kesadaran. Mulai dari dia menyadari bahwa dia selama ini telah salah langkah, selama ini telah banyak mengelola informasi yang dilandasi oleh emosinya. Dia salah menanggapi respon-respon dari luar sehingga dia menganggap hal tersebut selalu negatif. Dan setelah dilakukan perbaikan demi perbaikan, dilakukan terapi ke bawah sadarnya terhadap luka masa kecilnya, diberi makna yang baik, diberi makna yang positif, si klien memberitahukan kalau dia lebih stabil secara emosi. Dia juga mulai merasakan bahagia yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Kok sesederhana itu ya, kata si klien ini ke saya. Terus dia juga menceritakan kalau dia hubungannya dengan orang tuanya yang dulu renggang, hubungannya dengan anaknya yang gak bagus, hubungan dengan keluarganya, adanya dan lain-lain sekarang sangat membaik. Karena apa teman-teman? Ketika seseorang di dalam batinnya mulai tenang, maka pikirannya bisa jernih. Dan itu akan mempengaruhi sikap dalam kehidupan sehari-harinya dan mempengaruhi sikap dia dalam merespon segala sesuatu. Jadi pesan saya di sini, jangan abaikan yang terjadi di kehidupan kita. Kalau ada masalah dan kita selalu muter-muter di permasalahan itu saja, coba cari
ke profesional. Aku mengalami apa sih gitu. Mungkin itu saja dari saya kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semua sebagai bentuk kita mulai menyadari bahwa diri kita ada di jalur yang tepat atau tidak. Next, saya akan bikin video bagaimana cara kita pulih dari luka inner child, cara kita membantu diri kita untuk survive terhadap trauma-trauma dan tekanan ataupun beban-beban dalam kehidupan sehari-hari. Salam dari saya, Coach Dani.